Zaman, saya founder konsultanku.co.id. Di video ini saya akan membahas cara persiapan lapor pajak pribadi. Ini penting sekali untuk Anda yang ingin mengisi SPT PPh orang pribadi dengan benar dan minim risiko. Sebelumnya, saya ingin membahas dulu mengenalkan tentang konsultanku. Jadi konsultanku adalah platform jasa akuntansi dan pajak profesional untuk bisnis dan perorangan. Jadi kalau Anda yang punya bisnis atau ingin lapor pajak pribadi atau ingin lapor pajak untuk bisnisnya atau ingin membutuhkan laporan keuangan untuk bisnis Anda, kita sudah ada lebih dari 600 profesional yang siap membantu Anda untuk mengerjakan hal seputar akuntansi dan pajak. Jadi prosesnya ini online dan Anda tinggal nanti memberikan data secara online dan nanti dikerjakan oleh mitra konsultanku, mitra kami, dan hasilnya diberikan secara online. Jadi sangat praktis sekali. Oke, sebelumnya pertama kali kita mengenal dulu jenis-jenis SPT. Oke, untuk orang pribadi ada 3 jenis SPT, yaitu 1770SS, 1770S, dan 1770. Untuk yang 1770SS, yang paling kiri, itu untuk wajib pajak yang penghasilannya kurang dari 60 juta per tahun. Dan juga tidak bekerja sebagai pengusaha dan tidak bekerja sebagai profesional. Ya kita kalau di pajak sebutannya pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu seperti akuntan, lawyer, notaris, dokter. Jadi pekerjaan yang berpraktik dan mungkin bisa dibilang pekerjaan profesional ya. Gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah 1770S. 1770S ini untuk penghasilan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas 60 juta. Dan juga penghasilannya tuh diperoleh nggak cuma dari bekerja di satu kantor misalnya. Juga misalkan penghasilan selain dari kantor tempatnya bekerja juga memperoleh dari perusahaan lain misalkan. Juga memperoleh penghasilan lain. Misalkan memperoleh penghasilan bunga deposito misalkan. Atau menyewakan kontrakan. Atau menyewakan properti kepada pihak lain. Jadi selain memiliki satu penghasilan utama dari kantor sebagai karyawan, juga memiliki penghasilan yang lain, maka untuk pelaporan pajaknya harus masuk ke SPT PPh 1770S. Dan untuk mereka yang penghasilannya dari usaha, dari memiliki bisnis sendiri, dan dari pekerjaan bebas, atau dari pekerjaan bebas, itu memilih SPT PPh 1770. Karena misalkan dokter yang berpraktik sendiri mempunyai dianggap mempunyai usaha dan ada biaya-biaya dalam menjalankan usahanya tersebut, dan nanti untuk 1770 itu harus melampirkan laporan keuangan dari usahanya. Oke. Jadi jelas perbedaannya 3 ini ya. Dan nanti juga ini ada perbedaan, ada keharusan juga untuk menggunakan 1770S atau 1770, tergantung nanti dari status si wajib pajak. Statusnya nanti saya akan bahas di belakang. Status KK atau PH atau MT atau HB. Gitu. Jadi nanti saya akan bahas di belakang. Oke, lanjut lagi. Ini adalah laporan maksud saya alur sebelum alur dalam pelaporan pajak pribadi. Jadi ini penting sekali karena lapor pajak pribadi itu bukan sekedar mengisi SPT, Anda punya e-filing, kita ada password, ada username, kita login dan kita isi. Bukan hanya sekedar itu aja. Kalau kita udah isi beres, selesai, justru
sebetulnya yang paling penting dalam pelaporan pajak pribadi adalah step-step sebelum kita lapor di SPT, yaitu dari pengumpulan data, dari kita menganalisa perubahan aset dan penghasilan kita. Karena apa? Karena sebetulnya pelaporan pajak pribadi itu mengandung risiko. Risikonya minimal kalau data-data atau informasi yang dimasukkan itu tidak selaras atau tidak sinkron, ada kemungkinan kantor pajak bisa minta keterangan atau bahkan paling maksimal adalah Anda diminta untuk membayar pajak lagi gitu. Karena dianggap kurang bayar karena kurang melaporkan penghasilan misalkan. Gitu. Jadi persiapan ini sangat penting sekali. Ya, secara umum ada 4 step sebelum nanti masuk ke lapor pajak ke SPT. Jadi kita mulai dari pengumpulan data dan sebagainya. Dan berikutnya nanti saya akan membahas ini satu persatu. Nah, sebelum lapor, pastikan kategori SPT PPh OP Anda sudah sesuai. Apakah Anda masuk yang 1770 SS, S, atau tanpa S. Nah, tadi kan saya udah jelaskan perbedaannya. Kalau SS bagaimana, S bagaimana, kalau 1770 bagaimana gitu. Nah, oke. Pastikan Anda sudah terdaftar NPWP-nya. Kalau Anda belum terdaftar, tapi Anda punya penghasilan, ya berarti Anda harus mendaftar. Bukan berarti kalau nggak punya NPWP dan punya penghasilan, berarti nggak perlu lapor. Karena di dalam undang-undang sebenarnya kewajiban pelaporan sudah melekat ketika seseorang menerima penghasilan. Oke. Kemudian kalau Anda nggak punya penghasilan dan nggak punya NPWP dan Anda nonton video ini, ada yang salah dalam diri Anda mungkin. Atau mungkin Anda semangat belajar Anda tinggi. Saya apresiasi. Oke, kemudian ikut tax amnesty atau tidak? Ini penting. Jadi kalau Anda ikut tax amnesty, Anda harus siapkan laporan penempatan harta tambahan tiap tahun. Karena kalau tidak, ada kemungkinan tax amnesty bisa dianulir. Gitu. Oke, kemudian tahapan pertama, pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini Anda harus pastikan semua data Anda mendukung ya, dari sisi SPT yang tahun sebelumnya, kemudian dari penghasilan yang Anda peroleh selama 1 tahun, kemudian aset tahun lalu, aset yang baru dibeli sekarang, dan posisi aset per akhir tahun berapa, kemudian daftar keluarga, kemudian rekening koran, ya dokumen-dokumen yang terkait dengan aset Anda. Misalkan Anda punya simpanan di bank atau punya investasi di pasar modal, dan Anda selama setahun itu Anda beli aset-aset. Aset ini nggak cuma yang besar-besar aja, nggak cuma mobil atau rumah, tapi sampai yang sifatnya juga pemakaian harian juga dilaporkan, misalkan seperti handphone atau misalkan sepeda, sampai yang kecil-kecil. Jadi nggak cuma yang besar-besar aja. Kemudian selain itu juga utang. Mungkin kalau ada yang kredit rumah atau kredit kendaraan bermotor, jadi kita perlu lihat saldonya per akhir tahun. Lihat dari statement kredit kita gitu. Kemudian yang penting juga kita punya konsumsi, pengeluaran konsumsi. Jadi pengeluaran konsumsi selama setahun berapa? Per bulannya berapa rata-rata? Baik yang rutin maupun tidak rutin. Gitu. Kemudian pastinya kalau ada penghasilan, karena sistem pajak di Indonesia adalah sistem pemotongan, jadi hampir semua penghasilan sebetulnya harusnya dipotong oleh pihak lain. Jadi
kita harus siapkan bukti potong dari pemberi kerja, dari kantor sekarang atau dari perusahaan lain yang memberikan penghasilan kepada Anda. Kemudian juga termasuk penghasilan-penghasilan yang lain. Jadi penghasilan mungkin ada yang punya penghasilan selain dari bekerja, punya properti misalkan, disewakan propertinya, ada penghasilan dari situ. Punya uang disimpan di bank dalam bentuk deposito, berapa penghasilannya, ini yang harus dikumpulkan. Kemudian nomor EVIN dan password e-filing pasti. Dan kalau Anda yang melapor punya bisnis misalkan, punya bisnis dan Anda menggunakan tarif PPh UKM 0,5%, 0,5%. Itu PPh final PP23 disebutnya. Nah, berarti kalau Anda yang punya itu Anda harus membayar secara bulanan. Detailnya Anda bisa search bagaimana. Tapi untuk yang final itu Anda harus bayar per bulan selama setahun. Januari, Februari, sampai dengan Desember. Nanti itu bukti pembayarannya harus disiapkan. Nanti dilampirkan di SPT. Kemudian setelah nanti Anda hitung semua penghasilan Anda dan pajak penghasilan Anda dihitung dan dihitung pajak terutangnya berapa, dikurangi kredit, nanti ada sisa hutang pajaknya yang harus dibayar, dan itu dibayar namanya PPh pasal 29. Bukti pembayarannya harus disimpan juga nanti. Nah, ini step paling terakhir. Jadi setelah berhitung baru kita bisa bayar, dan bayar PPh pasal 29 nanti itulah yang menjadi dokumen ini, data ini. Nomor 2. Kemudian analisa perubahan aset neto. Jadi ini penting sekali karena gini, penghasilan harus selaras dengan, maksud saya kebalik, tambahan aset atau perubahan aset harus selaras dengan penghasilan yang diperoleh. Karena logikanya adalah aset akhir tahun sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi pengeluaran atau belanja konsumsi setahun, ditambah utang yang diterima dari pihak lain, dikurangi pembayaran utang kepada pihak lain. Itulah aset akhir tahun kita. Nah, kita tidak melihat dari sisi aset aja, tapi kita lihat dari aset netonya. Nah, aset neto adalah total aset dikurangi total utang. Jadi aset setelah dikurangi utang. Nah, perubahannya berapa sih aset bersih, aset neto ini dari awal tahun ke akhir tahun? Itulah yang harus selaras atau sinkron dengan jumlah penghasilan kita selama setahun. Nah, ini adalah contohnya. Di dalam contoh ini seseorang wajib pajak di tahun 2018 mempunyai aset neto 1,8 miliar yang sudah dilaporkan di SPT-nya. Kemudian di tahun 2019 aset netonya adalah 3,4 miliar. Berarti naik 3,4 dikurangi 1,8, 1,6 miliar. Nah, harusnya penghasilannya itu adalah 1,6 miliar kan, dalam setahun. Tetapi di dalam proses perhitungannya ternyata si wajib pajak ini, Bapak A ini, mempunyai catatan yang dipunyai pada saat itu adalah penghasilannya 1 miliar. Nah, ini tidak cocok dengan perubahan aset netonya, yaitu 1,6 miliar. Jadi ada selisih 600 juta. 600 juta. Ya, seharusnya kalau tambahan aset netonya 1,6 miliar, berarti penghasilannya 1,6 miliar juga. Berarti di sini penghasilan yang tercatatnya kurang dari seharusnya sebetulnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mungkin sebabnya dulu deh. Sebabnya pertama, mungkin ada penghasilan yang belum terlapor. Dari 1 miliar itu mungkin ada yang lainnya. Atau ada utang yang belum terlapor. Mungkin aja asetnya diperoleh dari utang.
kemungkinan akibatnya jika dilaporkan seperti ini as it is, maka ada kemungkinan ada potensi kurang bayar pajak 600 juta. 600 juta ini. Karena selisihnya 600 juta dan tentunya nanti minimal akan diminta keterangan dan nanti diminta untuk menunjukkan dokumen, bukti atau data-data. Kalau kantor pajak nggak puas, bisa diperiksa. Diperiksa tidak ditemukan juga pembuktiannya, maka harus bayar pajak. Bisa ditetapkan kurang bayar gitu. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam pelaporan pajak pribadi, khususnya melakukan analisa ini. Kemudian berikutnya adalah perhitungan pajak penghasilan. Nah, kita sebelum menghitung, kita kenali dulu penghasilan. Ini ada 2 jenis. Ada penghasilan yang final, dikenakan PPh final maksud saya. Jadi kalau dikenakan PPh final itu penghasilannya masing-masing itu tarif pajaknya beda-beda dan bisa dipotong atau bayar sendiri. Contohnya misalkan penghasilan final itu misalkan dari sewa properti, penghasilan dari sewa properti tanah dan bangunan ya. Kalau kendaraan itu masuknya ke PPh non final. Nah kalau yang lainnya misalkan bunga deposito, kemudian saham di pasar modal, dividen, penghasilan berbentuk dividen dari perusahaan lain, kemudian itu dipotong mekanismenya. Jadi dipotong oleh pemberi penghasilan yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kalau untuk yang bayar sendiri, yang contohnya apa? Yang PPh final untuk UKM, untuk penghasilan UKM seperti yang tadi 0,5%. Jadi untuk yang PPh final 0,5% untuk UKM itu dibayar sendiri. Nah, bedanya apa nih? Karena ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan non final. Tadi kalau final itu masing-masingnya kena tarif sendiri-sendiri dan tidak digabung. Nah, kalau yang PPh non final penghasilannya digabungkan nih dari semua sumber penghasilan. Jadi misalkan penghasilan gaji dari kantor tempat bekerja sekarang digabungkan dengan penghasilan yang lain yang termasuk non final. Misalkan mengajar juga di universitas misalkan dapat honor. Nanti honor dan gaji tersebut harus digabungkan. Begitu. Jadi digabungkan dulu baru dikali dengan tarif pajak. Itulah perbedaannya. Kalau PPh final masing-masing penghasilannya sudah punya pajak sendiri-sendiri, jadi nggak digabungin. Oke, jadi penting karena ini digabungkan, yang PPh penghasilan kena PPh non final, penting buat Anda untuk mengenal nanti jenis-jenis penghasilannya apa aja gitu. Nah, ini penghasilan yang dikenakan PPh non final nanti yang dipajaki itu adalah penghasilan neto nih. Jadi penghasilan neto dari seluruh sumber-sumber penghasilan. Nah, contohnya misalkan di sini saya nggak akan menjelaskan ini apa, karena ini sebetulnya udah dihitung oleh perusahaan Anda bekerja. Jadi pada saat Anda menerima bukti potong 1721A1, sebetulnya sudah sudah ada angka-angka ini. Penghasilan berapa, tambahannya berapa, penghasilan bruto berapa, pengurangnya berapa, dan penghasilan netonya berapa. Jadi sudah ada ini semua. Oke, jadi kita hanya fokus nanti ke penghasilan neto. Karena penghasilan neto inilah nanti yang akan digabung dengan penghasilan neto dari penghasilan dari sumber-sumber yang lain. Gitu.
Nah, kemudian ini tarif pajaknya. Contohnya, saya kasih contoh misalkan seseorang yang mempunyai penghasilan 200 juta. Berarti tarif pajaknya bagaimana? Apakah 15% dikali 200 juta itulah pajaknya? Jawabannya adalah tidak. Jadi jawaban yang benar adalah dari 200 juta itu pertama dikurangi dulu dengan PTKP. Atau kita bilang 200 juta setelah dikurangi PTKP. Jadi itu penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajaknya misalkan 200 juta. Nah, 200 juta itu kita bagi 50 jutanya kena 5%. Dan 150 juta sisanya kena 15%. Itulah tarif PPh yang dikenakan. Oke, jadi ini formulanya. Jadi kita fokus ke penghasilan neto. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, nanti dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Kemudian diperolehlah penghasilan kena pajak. Nanti akan dikalikan dengan tarif PPh. Itulah jumlah PPh. Nah, nanti dari jumlah PPh tersebut dikurangi dengan kredit pajak. Apa itu kredit pajak? Pajak-pajak yang sudah dibayar atau dipotong oleh pihak lain. Yang sudah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain. Jadi kalau contohnya adalah PPh 21 itu dipotong oleh pihak lain. Atau PPh 24 dipotong oleh pihak lain, tapi ada di luar negeri. Dan nggak semua yang dipotong oleh pihak yang ada di luar negeri boleh diakui sebagai kredit pajak. Plus satu lagi adalah PPh 25. PPh 25 itu adalah pajak yang dibayar sendiri, pajak yang dicicil setiap bulan selama 1 tahun. Nanti itu setelah dikurangi dengan kredit PPh, maka diperolehlah PPh terutang. PPh pasal 29 ini yang tadi kita sebutkan di depan. Ini bukti pembayaran PPh pasal 29. Jadi itu yang harus disiapkan nantinya. Oke, ini biaya pengurang biaya pengurang penghasilan bruto yang diperbolehkan. Jadi ini nggak terlalu relevan karena sebetulnya untuk ini, untuk yang bekerja di kantor karyawan, maksud saya, ini sudah dihitungkan oleh bagian finance Anda. Jadi Anda nanti sudah memperoleh hasilnya setelah dikurangi item-item ini. Oke, berikutnya penghasilan tidak kena pajak. Ada untuk diri sendiri yang belum menikah dan sudah menikah. Jadi kalau belum menikah itu dia wajib pajak itu akan memperoleh 54 juta. Tapi kalau sudah menikah ada tambahannya lagi 4,5 juta per tahun. Kemudian kalau ada tanggungan, misalkan tanggungannya orang tua, misalkan wajib pajak belum menikah dan punya tanggungan orang tua 2 orang. Berarti 54 plus 4,5 juta kali 2, 9 juta. Jadi 54 plus 9 juta, 63 juta. Untuk wajib pajak yang tidak menikah dan tanggungan 2 orang. Nah, tanggungan ini hanya untuk yang sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang jadi tanggungan sepenuhnya. Contohnya adalah sedarah itu garis keturunan lurus adalah ke atas atau ke bawah. Saya ke atas orang tua, ke bawah anak. Paling banyak 3 orang. Semenda itu adalah contohnya mertua. Mertua itu ke atas, tapi dari istri atau istri dari suami. Biasanya kalau untuk lapor pajak di suami. Jadi suami, mertua dari suami, yaitu orang tuanya istri. Itu adalah semenda. Nah, ini totalnya paling banyak 3 orang. Nah, kalau kakak adik bagaimana? Di sini tidak masuk untuk kakak adik gitu.
Oke, kemudian status suami istri dan beda pemajakannya. Nah, ini penting banget nih. Penting sekali. Kita lihat dulu paling kiri, kakak, kepala keluarga. Jadi di paling kiri itu adalah istri menggunakan NPWP suaminya dalam administrasi pajak di tempat bekerja sekarang. Nah, artinya kalau yang paling kiri ini kakak itu penghasilan istri dan suami digabung nanti. Jadi istri tidak perlu lapor pajak lagi sendiri. Tentunya nanti ada administrasi yang harus diikuti prosesnya. Jadi pemberitahuan ke kantor pajak, sudah menikah, dan ada syarat persyaratannya. Kemudian nanti baru bisa menggunakan NPWP suami untuk pelaporan pajak, untuk administrasi pelaporan pajak di tempat bekerja sekarang. Nah, kemudian yang kanan HB, PH, MT. Nah, sebetulnya perbedaannya adalah kalau digabung kakak itu pajak yang dibayar tidak sebesar HB, PH, ataupun MT. Jadi kalau jadi begini, kalau untuk kakak nanti saya jelaskan lebih di slide berikutnya. Jadi penghasilan istri itu tidak digabungkan ke penghasilan neto si suami. Tadi kan saya sudah bahas di depan sini. Penghasilan dikenakan PPh non final. Ini adalah penghasilan neto yang nanti akan digabungkan dengan dari seluruh sumber. Jadi kalau suami, penghasilan neto suami, penghasilan neto istri itu digabungkan seharusnya. Tapi kalau di kakak ini, kalau statusnya kakak, maka penghasilan istri itu dianggap sebagai penghasilan final bagi suami. Sehingga tidak digabungkan lagi dan tidak dihitung lagi pajaknya secara dari total penghasilan gabungan. Nah, kalau yang sebelah kanan HB, PH, MT ini kita dari HB dulu. Dianggapnya status PTKP-nya tidak kawin dengan tanggungan masing-masing. Jadi misalkan hidup berpisah, suami dengan 2 orang anak, istri dengan 1 orang anak, maka status PTKP-nya suami TK 2, istri TK 1 gitu. Nah, kalau PHMT penghasilan neto dari suami dan istri akan digabungkan dan PPh dihitung dari total gabungannya, dan masing-masing akan dihitung sesuai dengan proporsi dari penghasilan masing-masing. Jadi bisa lebih besar dari kakak kalau PH dan MT. Nah, kalau PHMT, PTKP-nya itu adalah KI. Jadi nanti pada saat menghitung pajak, penghasilan netonya digabung, suami dan istri, dan PTKP-nya adalah KI, kawin dan istri. Jadi PTKP di sini 54 juta, kawin 54 juta plus 4,5 juta plus 54 juta. Jadi 112,5 juta KI. Plus tanggungannya. Jadi contohnya di sini KI 3 kawin plus istri dengan kondisi PMT ditambah dengan tanggungan maksimal 3 orang. Nanti di belakang ada penjelasannya. Nah, sebetulnya kalau waktu dulu untuk PTKP, kalau pilihnya PH atau MT, nah ini sebelum pelaporannya online, dikosongkan itu PTKP-nya kan nanti akan dihitung lampiran sendiri. Gitu. Kalau sekarang di e-filing sudah ada pilihannya kalau MPH atau MT,
dipilih, dia udah otomatis nanti. Nah, contoh kakak. Nah, kakak ini seperti yang tadi saya sebutin, istri hanya bekerja sebagai karyawan, tapi menggunakan NPWP suami. Nah, status PTKP istri adalah dirinya. Status PTKP istri adalah dirinya. Jadi pada saat dihitung oleh tempatnya bekerja sekarang, kantornya bekerja, istri itu PTKP-nya adalah 54 juta. Nah, jadi nggak ada tanggungannya, karena tanggungan semuanya dari suami. Nah, nanti di SPT-nya penghasilan istri itu tidak ditambahkan lagi ke penghasilan suami, tapi dilaporkan terpisah. Gitu. Jadi PTKP untuk perhitungan pajak suami adalah K2. Di sini 2 orang anaknya semuanya diletakkan di suaminya. Oke. Jadi istri nanti akan penghasilan istri yang dari tempatnya bekerja sekarang akan dilaporkan di kolom tersendiri di SPT suami, di bagian tersendiri, yaitu di bagian penghasilan final. Oke, kemudian HB. Nah, kalau HB ini hidup berpisah sesuai dengan putusan hakim. Kalau misalnya anak ketiga, masing-masing ikut 2, suami 1, istri. Ya, berarti PTKP-nya suami TK2, istri TK1. Nah, ini adalah contoh hitung-hitungan PH atau MT. Pisah harta atau MT, melapor tersendiri atau manajemen tersendiri. Manajemen terpisah, melapor terpisah. Jadi kawin, pisah harta, dan mempunyai 3 orang anak. Jadi kita gabungkan dulu penghasilan neto suami dan istri. Dan dari penghasilan neto tersebut nanti dikurangi PTKP. Karena ini PH atau MT, maka KI3. 54 plus 4,5 juta kawin, plus 4,5 juta kali 3 tanggungannya. 126 juta. Diperoleh penghasilan kena pajak 74. Dari 74 baru dikali dengan tarif pajak. Diperolehlah PPh terutang gabungan. Dari PPh terutang gabungan ini kita split berapa ke suami, berapa ke istri sesuai dengan proporsi penghasilan suami dan istri. Suaminya 120, istrinya 80. Ya sudah, 120 per 200 kali PPh terutang gabungan. Diperoleh maka diperoleh suami berapa dan istri berapa. Dan ini wajib melampirkan perhitungan. Gitu. Nah, sekarang bedanya apa kalau kakak? Kalau kakak PTKP-nya hanya K3. Kawin 3. Jadi PTKP-nya hanya nanti istri. Jadi gini, penghasilan netonya tidak ada nih dari istri. Jadi di suami nanti hanya ada penghasilan neto suami 120 dikurangi PTKP kawin 3. Jadi 54 juta plus 4,5 juta kawin plus 4,5 juta kali 3. Jadi PTKP-nya tidak sebesar PH atau MT. Nanti PPh-nya terutangnya itu di suami gitu. Oke, nanti di bawah sini sebetulnya nanti ada kredit pajak. Sudah berapa nih kredit pajaknya? Sudah berapa yang dipotong? Itulah nanti yang sisanya yang harus dibayar. Kemudian berikutnya daftar aset dan utang. Ini yang penting ada nama aset, keterangannya, nilai aset, tahun perolehan, lokasinya. Contohnya kalau ini bentuknya cash di BNI, kita kasih nomor rekeningnya berapa, nilainya harus per akhir tahun. Jadi di sini yang membedakan adalah kalau aset keuangan saldo per akhir tahun. Ingat kalau aset keuangan berbentuk apakah itu simpanan di bank atau deposito atau saham atau berbentuk aset-aset keuangan sekuritas, itu saldo per akhir tahun. Nah, kalau aset berbentuk aset tetap seperti rumah, kendaraan, peralatan dan sebagainya adalah
nilai belinya. Ingat nilai belinya. Nilai perolehannya, harga belinya. Nah, kalau daftar utang, kalau utang, ini adalah nilai per akhir tahun. Sama seperti aset keuangan. Itu per akhir tahun jumlahnya. Nah, contohnya di sini saya mau kasih contoh rumah. Misalkan rumah dibeli secara kredit. Kita menggunakan DP misalkan 30% dari 2 miliar 600 juta. Nah, apakah kita masukkan 600 juta di asetnya atau 2 miliar? Kita masukkan 2 miliar. Nanti di sisi utangnya kita juga masukin utang 2 miliar pada saat pembeliannya. Gitu. Dan nanti tahun-tahun berikutnya nilai asetnya nggak berubah, tetap 2 miliar, tapi nilai utangnya nanti akan turun terus. Oke, baik. Sudah selesai sampai sini. Kemudian berikutnya adalah kita siapkan EVIN username password. EVIN ini bisa Anda peroleh dengan ke kantor pajak, kemudian dengan persyaratannya, kemudian Anda bisa lihat ke website kami, konsultanku, di situ ada petunjuknya cara memperoleh EVIN. Kemudian step berikutnya adalah mengisi SPT. Nah, mengisi SPT ini nanti akan saya coba bahas di video yang lain ya, di video lainnya. Nah, jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda bisa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pelaporan pajak Anda bisa benar dan semoga video ini bermanfaat. Apabila Anda membutuhkan bantuan untuk melaporkan pajak secara praktis, silakan kunjungi konsultanku.co.id. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya yang lain.